Namaku Laras. Aku lahir di sebuah desa yang damai, di lereng gunung yang menjulang tinggi, di tengah sawah menghijau dan sungai yang tenang mengalir. Di sana, udara masih segar, langit masih biru, dan hati orang-orang masih hangat satu sama lain. Aku bukan putri raja, tapi di desaku, aku disebut putri desa, bukan karena keturunan atau kekayaan, tapi karena suaraku yang merdu dan tarianku yang membuat hati orang menari bersama. Setiap hari, aku membantu ibu di pasar, menyanyi di acara desa, dan menceriakan hati orang-orang yang sedih. Anak-anak menyukaiku, orang tua pemujaku, bahkan kepala desa sering memanggilku untuk membantu menyemangati warga saat panen gagal atau saat musim hujan tak kunjung berakhir. Aku bahagia, aku percaya kehidupan akan selalu seperti itu. Penuh senyuman, tepuk tangan, dan kasih sayang. Tapi aku tak tahu bahwa kebahagiaan itu seperti kupu-kupu yang hinggap sebentar, lalu terbang pergi begitu saja. Pada suatu pagi, matahari masih bersinar hangat. Aku pergi ke lapangan desa seperti biasa, membawa alat tenun untuk menemani ibu. Tapi ada seorang pemuda asing yang berdiri di sana. Dia dari desa seberang sungai. Tinggi, ramah, dan senyumnya membuat pipiku memerah. Kami hanya berharga, tapi dari sanalah semua bermula. Cinta, pertemuan, dan akhir dari sebuah kehidupan yang dulu dianggap sempurna. Aku mulai sering bertemu dengannya. Ia datang ke desa, membawakan bunga, dan menceritakan kisah dari desa seberang. Namanya Adi, dan ia memiliki senyum yang membuat jantung berdebar seperti burung kecil yang baru belajar terbang. Kami sering bertemu di tepi sungai, tempat air mengalir tenang dan daun-daun mengapung seolah membawa doa kami. Ia berjanji akan kembali setiap bulan purnama, dan aku percaya pada senyumnya, pada matanya yang bersih, dan pada suaranya yang lembut saat menyebut namaku. Tapi tidak semua orang menyukai kehadirannya. Sahabatku, Maira, mulai berubah. Dulu, dia selalu tertawa bersamaku. Kini, ia diam saja saat aku cerita tentang Adi. Ia melihat dengan pandangan yang tak pernah kulihat sebelumnya. Seperti ada api kecil yang mulai menyala di dalam hatinya. Beberapa orang tua di desa juga mulai berbisik-bisik. Mereka bilang, pemuda dari desa seberang itu membawa dampak buruk. Mereka tidak suka caraku berubah. Aku lebih sering tersenyum, lebih sering memandang ke pemandangan, lebih sering lupa menyanyi di acara desa. Aku tidak peduli. Aku pikir cinta bisa mengalahkan segalanya. Tapi aku lupa bahwa di balik senyuman orang-orang yang dulu menyayangiku, ada hati yang bisa berubah. Dan aku tak tahu bahwa dari sanalah fitnah mulai tumbuh. Mairo mulai menyebarkan cerita tentangku. Dia bilang aku telah mencuri sesuatu yang berharga darinya. Ia menangis di depan warga, dan orang-orang mulai memandangku dengan mata yang berbeda. Aku tak pernah menyakitinya. Tapi fitnah itu seperti angin kencang tak terlihat, tapi bisa merobohkan hati yang paling kuat. Saya mencoba menjelaskan. Aku memanggil Maira ke tepi sumur tua, tempat kami dulu sering bermain. Aku bertanya, apa yang kamu rasakan? Mengapa kamu melakukan ini padaku? Tapi ia hanya memandang dengan mata berkaca-kaca dan berkata, kau ambil semuanya, Laras, termasuk hatinya. Aku tak pernah tahu bahwa Maira juga menyukai Adi. Bahkan sebelum aku mengenalnya, ia menyimpan perasaan itu sendiri, sampai akhirnya meluap seperti air bah yang tak bisa dikendalikan. Warga mulai ragu padaku. Mereka yang dulunya mejaku, kini mulai menjauh. Anak-anak tak lagi menyanyi bersamaku. Ibu menyuruhku diam di rumah. Kepala desa mulai berbisik dengan para tetua. Dan Adi tak datang lagi saat bulan purnama. Aku menunggu di tepi sungai. Bunga kering di tangan, angin berbisik tanpa jawaban. Aku tak pernah menyangka bahwa dari cinta yang tulus dan sahabat yang karib, akan lahir balas dendam yang tak pernah bisa kusembuhkan. Aku tak pernah menyihir, aku tak pernah membunuh. Tapi mereka mulai percaya bahwa aku membawa sial. Anak kepala desa sakit mendadak, demam tinggi. Pertahanannya, matanya berkaca-kaca. Ia menangis sepanjang malam, dan tidak ada obat yang bisa menenangkannya. Para tetua desa berbisik-bisik di bawah pohon beringin tua. Mereka mencari-cari alasannya, dan jari-jari mereka menunjukku. Dia baru saja muncul di acara desa minggu lalu, kata salah seorang ibu. Sejak itu, cuaca berubah, kata yang lain. Aku melihatnya berbisik di bawah pohon sendirian, kata seorang pemuda. Mungkin itu mantra. Timpal yang lain. Aku tak pernah membayangkan bahwa cinta bisa berubah menjadi pemandangan. Aku hanya ingin menjelaskan. Aku ingin mereka tahu bahwa aku tidak bersalah. Tapi setiap kali aku mencoba berbicara, suaraku ditenggelamkan oleh teriakan dan tuduhan. Ibu menangis. Ia memohon pada kepala desa agar percaya padaku.
Tapi dia sendiri mulai ragu. Aku melihatnya dari matanya. Dia mulai takut padaku. Aku diasingkan. Tidak ada pengadilan, tidak ada bukti. Hanya tuduhan dan ketakutan yang tersembunyi di balik keyakinan palsu. Dan dari sanalah, semua yang tersisa dari kehidupan mulai menghilang. Aku dibawa ke pohon besar di ujung desa. Mereka bilang itu adalah pohon keramat. Aku disuruh memohon pengampunan. Tapi aku tak pernah menyihir. Aku tak pernah membunuh. Aku hanya ingin pulang. Tapi mereka mengikatku di sana. Di bawah dahan-dahan yang menjulur seperti tangan tak terlihat. Malam itu, hujan turun deras. Aku basah kuyup. Gigiku basah. Dan suaraku habis karena terus memohon. Aku berjanji apa saja. Aku akan pergi dari desa. Aku akan mengasingkan diri sendiri. Asal mereka melepaskanku. Tapi mereka tak peduli. Ibuku datang sekali. Ia menangis. Memohon pada kepala desa. Tapi dia terpaksa pergi. Ia berbisik, sabar. Nak, ibu akan kembali. Tapi dia tak pernah kembali. Hari berganti. Aku mulai lupa berapa lama aku terikat di bawah pohon itu. Aku tak makan. Aku tak minum. Aku hanya bisa melihat langit dari celah daun. Dan berharap malaikat datang menjemputku. Dan akhirnya, ia datang. Aku merasakan tubuhku melayang. Rasa sakit perlahan menghilang. Aku mendengar suara burung. Tapi tidak seperti yang pernah ku dengar sebelumnya. Aku melihat tubuhku sendiri. Tergeletak di bawah pohon. Basah dan pucat. Aku mati. Tapi jiwa ini tak bisa pergi. Ada sesuatu yang masih mengikatku. Dan dari sanalah, aku mulai menjadi penunggu pohon itu. Aku bangkit. Tapi bukan sebagai manusia. Jiwa yang tenang tidak bisa pergi. Aku terjebak di antara dunia. Terikat pada pohon tempat aku mati. Aku menjadi penunggu. Aku bisa berbisik. Bisa menyeret. Bisa mengeluarkan kegelisahan. Aku tak ingin menyakiti. Tapi aku tak bisa berhenti. Aku tidak memiliki tubuh seperti dulu. Aku hanya bayangan yang menggema di antara daun. Tapi aku bisa merasakan semuanya. Aku bisa mendengar langkah kaki yang mendekat. Aku bisa merasakan napas yang memudar. Aku bisa merasakan ketakutan yang menyusup perlahan ke dalam hati mereka yang berani mendekat. Aku tak pernah membayangkan akan menjadi seperti ini. Aku dulu putri desa yang menyanyi di bawah matahari. Kini, aku hanya bisikan di tengah kegelapan. Beberapa malam setelah aku bangkit, seorang anak kecil datang ke pohon itu. Ia mencari burung peliharaannya yang hilang. Ia berdiri tepat di tempatku dulu terikat. Aku mencoba berbicara. Tapi yang keluar hanyalah bisikan angin yang membuat salinan. Dia berlari, dan aku merasa lebih setara dari sebelumnya. Aku mencoba mengingat wajah ibuku, suara tawaku, tarianku di lapangan desa. Tapi semuanya mulai memudar. Seperti coretan di pasir yang disapu ombak. Aku mulai menyadari satu hal. Aku tidak hanya kehilangan hidupku, aku kehilangan diriku sendiri. Aku tidak hanya kehilangan diriku sendiri, tapi ternyata, aku juga mulai kehilangan kendali atas apa yang telah menjadi diriku sendiri. Pemuda yang dulu ku cintai. Adi, kembali ke pohon itu. Ia datang sendirian. Di bawah langit yang mulai mendung, ia membawa bunga kering yang pernah kusimpan di tangan saat menunggunya. Ia ingin membuktikan bahwa aku benar-benar mati, bahwa semua cerita tentang penunggu hanyalah tahayul. Tapi ia mendengar bisikanku. Aku memanggil namanya. Aku tak bermaksud menakut-nakutinya. Aku hanya ingin dia tahu bahwa aku tidak bersalah. Bahwa aku tak pernah menyihir siapapun. Bahwa aku masih mencintainya. Meski dalam bentuk yang tak lagi manusiawi. Ia berdiri di bawah pohon. Di tubuhnya, mata membelalak. Ia berbisik. Laras, benarkah itu kau? Aku mencoba menjawab. Tapi yang keluar hanyalah angin yang berdesir. Membawa daun-daun kering berputar di sekelilingnya. Ia mulai menangis. Ia memohon agar aku pergi. Ia tak bisa menerima kenyataan bahwa aku masih ada. Tapi tidak seperti dulu. Ia berteriak. Lari ke arah tebing. Seakan-akan ingin melupakan segalanya. Dan kemudian, ia menghilang dari pandanganku. Aku tak pernah melihat tubuhnya. Tapi aku tahu. Aku tahu dari bisikan angin. Dari suara burung yang berubah menjadi tangisan. Ia mati. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa balas dendam itu mulai tumbuh dalam diriku. Aku mulai menyadari bahwa setiap orang yang mendekati pohon itu akan merasakan sesuatu. Ada yang ketakutan, ada yang gila, ada yang tak pernah kembali. Dan aku tak bisa menghentikannya. Saya mencoba. Aku memohon dalam bisikanku agar mereka pergi. Aku tidak ingin menyakiti siapapun. Kali ini, ia tidak sendirian. Ia membawa seorang anak kecil, mungkin anak dari saudaranya. Mereka mencari daun obat yang konon hanya tumbuh di bawah pohon keramat. Tapi ia tak tahu bahwa akar dari semua kesedihan ini adalah dirinya sendiri. Tapi semakin banyak yang datang, semakin kuat pula rasa sakit itu dalam diri saya. Dendamku bagaikan akar pohon yang terus menjala.
mengikat jua mereka yang berani mendekat. Aku ingin mengatakan bahwa aku sudah memaafkannya sejak dulu. Ia berlari membawa anak itu, tergopoh-gopoh. Ia tak pernah kembali. Tapi angin yang keluar dari tubuhku bukanlah jawaban maaf. Itu adalah keinginan dingin yang membuat anak kecil menangis dan jatuh pingsan. Aku tak pernah menyangka dia akan meminta maaf. Hatiku berdebar. Aku ingin menjawab. Aku tidak tahu ini akan sampai seperti ini. Sahabatku, Myra, datang lagi ke pohon itu. Ia berdiri di sana, melihat sekeliling dengan ragu-ragu. Ia berbisik, maafkan aku. Laras, aku terkejut. Myra panik, dan aku mulai menyadari satu hal. Aku bukan lagi jiwa yang bisa memilih. Aku hanya bayangan dari balas dendam yang tak pernah padam. Jika ini terus berlanjut, mungkin tidak akan ada lagi yang selamat. Dan jika aku tak bisa memaafkan, mungkin tak akan ada lagi yang bisa menyelamatkanku. Aku mulai menyadari bahwa jika terus membawa balas dendam, aku tak akan pernah bisa beristirahat. Aku hanya akan terus terjebak di antara dunia, menggema dalam angin, menakuti orang-orang yang tak tahu apa-apa. Aku bukan penjaga pohon, aku bukan hantu, aku hanya jiwa yang sakit, yang tak tahu cara pulih. Saya mencoba berubah, aku mencoba memaafkan, aku mencoba menyentuh hati mereka yang datang. Pada suatu sore, seorang anak kecil datang ke pohon itu. Saya tidak takut. Ia duduk di bawah pohon, menutup matanya, dan berbisik pelan. Aku mendengar cerita tentangmu. Aku ingin tahu siapa sebenarnya dirimu. Aku merasakan sesuatu yang berbeda. Hatinya bersih. Tidak ada rasa benci. Tidak ada rasa takut. Hanya rasa ingin tahu dan kasih sayang. Aku mencoba berbicara, tapi bukan dengan bisikan menakutkan seperti dulu. Kali ini, aku berbicara dengan lembut. Seperti angin sepoi-sepoi yang membawa doa. Aku menceritakan kisahku. Aku menceritakan bagaimana dulu aku adalah putri desa. Bagaimana cinta membuatku bahagia. Dan bagaimana fitnah merenggut segalanya. Aku menceritakan rasa sakitku, penyesalanku, dan bagaimana aku ingin semua ini berakhir. Anak itu menangis. Dia tidak lari. Saya tidak takut. Ia pulang dan menceritakan kisahku pada ibunya. Lama-kelamaan, desa mulai mengingatku dengan kasih. Mereka tidak lagi memanggilku hantu. Mereka mulai percaya bahwa aku adalah jiwa yang tersesat, bukan ancaman. Mereka membangun altar kecil di bawah pohon, menaruh bunga, menyalakan lilin, mendoakan ketenangan untukku. Dan untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun, aku merasakan ketenangan. Aku belum bisa pergi, tapi aku sudah mulai bisa damai. Aku tidak akan pernah menjadi manusia lagi, tapi mungkin aku bisa menjadi lebih dari sekadar penunggu pohon. Aku bisa menjadi cerita tentang cinta yang tulus, cerita tentang fitnah yang mematikan, cerita tentang kekuatan memaafkan, dan cerita tentang bagaimana luka bisa berubah menjadi pelajaran. Anak kecil yang dulu datang ke pohon itu, kini sudah besar. Ia sering datang lagi, membawa anak-anak lain. Ia menceritakan kisahku dengan suara yang lembut dan penuh rasa hormat. Ia tak menyebutku hantu atau kutukan. Ia menyebutku Laras, putri desa yang sempat hilang, namun akhirnya menemukan ketenangan. Warga desa mulai berubah. Mereka tidak lagi takut pada pohon itu. Mereka menjaganya. Mereka menanam bunga di sekelilingnya. Mereka meletakkan lilin kecil saat bulan purnama tiba. Mereka mengingatku, bukan dengan rasa takut, tapi dengan rasa sayang-sayang. Aku tak pernah membayangkan bahwa dari kematianku akan lahir sesuatu yang indah, bahwa dari kesedihanku akan tumbuh kebijaksanaan, bahwa dari luka yang kudapat akan lahir ajaran yang bisa menyentuh hati banyak orang. Aku bukan lagi korban dari fitnah dan pengkhianatan. Aku adalah cerita yang hidup dalam angin, dalam daun, dan dalam hati yang ingin mereka dengar. Dan mungkin, itu adalah cara terbaik untuk terus hidup.